Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat merasakan nikmat di dunia ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman pada saat ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SH MH, yang telah membimbing kami dalam melaksanakan ulangan tengah semester mata kuliah Pancasila. Sebelumnya saya di sini Wahib Yafi Al-Aziz dengan NIM 203111092 kelas PAI 2C akan membahas sedikit tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Melalui sejarah panjang, Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai falsafah kebangsaan. Di dalamnya, Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural, yaitu sebagai sebuah negara yang maritim dengan 18.108 pulau membentang terpanjang di muka bumi di kisaran Katulistiwa, subkultur dan etnisitas yang beragam, adat istiadat yang berbeda, agama yang plural. Dengan serba keagamaan tersebut, jelas tidak mudah mengurus keberadaan negara ini, apalagi tanpa adanya stamina spiritual yang luar biasa dan datang pengertian yang mendalam antara masyarakat Indonesia. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, pada founding father telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat majemuk yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun roh dan nilai-nilai Pancasila seakan tidak lagi memberikan semangat semarak dalam menggelurakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, di samping keruwetan penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, terdapat sebagian umat Islam masih bercita-cita mengembalikan 7 kata pada Pancasila
sebagai tercantum pada Piagam Jakarta. Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dipandang oleh sebagian umat Islam dengan kesalahan dan memilih bentuk dan ideologi negara. Bagi sebagian umat Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya diganti dengan pemerintah khilafah Islamiyah dengan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi negara. Adanya euforia umat Islam atas kejayaan masa lalu menunjukkan bahwa seakan-akan Pancasila vis-a-vis Islam, yang artinya proses pemerintah yang berjalan selama ini yakni berlandaskan pada Pancasila dituding sebagai pemerintah yang tidak Islami, sehingga menurut kelompok tersebut Indonesia mengalami kebobrokan dan kecarut-marutan baik dalam moral, intelektual maupun spiritual. Dengan diberlakukannya syariat Islam, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Bermodalkan tuntunan Tuhan dengan menerapkan syariat Islam, segala permasalahan kehidupan berbangsa bernegara akan teratasi, karena Islam merupakan paduan utuh kemanusiaan. Oleh karena itu, melihat adanya pertentangan dan tarik versus negara, Pancasila masih hangat untuk diperbincangkan. Hal yang menarik tentunya jika dalam tulisan ini berusaha untuk memberikan jalan tengah atau moderasi dalam bentuk integrasi antara Islam dan Pancasila sebagai falsafah negara yang mampu mengkoordinir setiap golongan maupun agama yang ada di Indonesia, sehingga bermaksud membangun makna dan pemahaman baru atau relasi maupun integrasi antara Pancasila dengan Islam dalam kerangka falsafah kebangsaan. Dengan menggunakan metode analitis hermeneutis, tulisan ini ingin menawarkan alternatif pemikiran dan interpretasi mengenai basis-basis teologis, filosofis proses integrasi Pancasila dengan Islam. Penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ke-1 menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya Tuhan, bahwa Indonesia pada umumnya merupakan bangsa religius. Kesadaran akan sang pencipta tumbuh subur di kalangan pemeluknya karena ladang agama-agama dipupuk dan dipelihara. Agama diberikan tempat untuk hidup dan berkembang oleh pemerintah dan masyarakatnya. Para penganutnya bebas untuk hidup dan berkembang oleh pemerintah dan masyarakat. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama merupakan kearifan merangkul keanekaragaman agama. Frase ini menggambarkan bentuk perjumpaan atau titik temu agama, juga titik temu seluruh lapisan masyarakat pemeluknya. Sila ini menekankan fundamen etis religius atau bangsa Indonesia yang sumber dari moral ketuhanan dan sekaligus pengakuan akan pluralitas keagamaan. Islam juga sepenuhnya mendukung kehidupan demokrasi dalam bidang keagamaan melalui proteksi atas hak asasi beragama atau kepercayaan dan menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pengikutnya, yang juga sejalan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 khususnya pasal 29. Pengejawantahan
Sila pertama dalam pasal-pasal konstitusi juga mengandung makna bahwa negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban, karena ketika demokrasi beragama mengalami stagnasi, maka kemerdekaan menjadi taruhannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada Pancasila merupakan prinsip menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang dituntut dalam mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Nilai-nilai yang kemanusiaan dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani, yaitu akhlak mulia yang mencerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Keadilan dan keadaban dan keadilan menurut Islam adalah bagian inti dari risalah ajaran Islam. Islam adalah tradisi perdamaian dan harmoni. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam tindakan maupun ucapan, sehingga konsepsi ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yaitu konsep yang terbuka atas solidarisme dan ketergantungan sosial. Islam mengakui hak semua manusia untuk hidup layak dalam hal kesehatan, pakaian, makanan, perumahan, atau usaha sosial. Islam juga menekankan hak setiap orang atas jaminan sosial di waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, atau mengalami kekurangan. Standar hidup semacam ini hanya kemungkinan dalam sebuah tatanan sosial yang sehat, di mana individu, kelompok, dan kelompok saling memelihara hubungan sosial kuat. Hal ini menjadi spirit Islam dalam bertanggung jawab yang saling berkorban agar tercipta masyarakat yang saling berbagi, tolong menolong, dan gotong royong. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila, karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat tanpa mengenal warna, identitas, etnis, dan agama yang dipeluk. Nilai-nilai tentang persaudaraan ini sangat jelas disuratkan dalam Al-Quran. Quran surat Yunus ayat 4 yang artinya semua muslim adalah bersaudara. Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya umat manusia adalah umat yang satu. Selanjutnya dalam rangka kehidupan bersama bernegara, kebutuhan persatuan dan kesatuan Islam mensyaratkan adanya ta'aruf dan tasamu. Ta'aruf dalam upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lain. Secara eksperimental, ta'aruf tampil ke permukaan dan menjangkau perjumpaan antara dunia multikultural ketika manusia hidup. Melalui perjumpaan agama, etnik, kebudayaan, seolah kita mendapatkan pengalaman antara kultural seperti pertentangan berbagai pandangan dunia, keterlibatan berbagai kekuatan besar
dalam kehidupan sipil di mana pertempuran ideologi dan kehidupan terjadi. Pengalaman multikular ini membuat kita mampu bangkit dan sadar dengan perspektif baru yang lebih memadai. Dengan demikian, ta'aruf bukan hanya mengakui pluralitas kehidupan. Ia sebentuk manifesto dan gerakan yang mendorong kemajemukan dan keanekaragaman sebagai prinsip kehidupan dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok multikular diperlukan setara dan sama martabatnya. Melalui implementasi ini akan melahirkan sikap cinta tanah air, rasa bangga, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang berbineka. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada sila keempat ini, Islam menggarisbawakan bahwa nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Karena kedaulatan Tuhan sesungguhnya telah dibagi habis kepada manusia melalui pelimpahan amanat yang dalam Al-Quran disebut ikhtilaf. Sementara itu, sekumpulan mandat kedaulatan yang dimiliki setiap individu anggota masyarakat dan kemudian diorganisir secara sistematik, itulah yang merupakan mandat kedaulatan rakyat. Karena itu, sistem kedaulatan rakyat adalah esensi dari pesan Islam tentang seni mengatur kehidupan bersama, dan rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat kedaulatan ini. Disinilah relevansinya konsep Islam tentang syura ditegakkan dalam sistem kerakyatan untuk menampung semua unsur-unsur pembentuk demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Syura merupakan institusi di mana warga atau anggota masyarakat dapat berkumpul, berbincang, bernegosiasi, membuat kompromi, dan berkonsensus bersama tentang urusan melalui permusyawaratan untuk mufakat. Mekanisme untuk menyeleksi dan membuat prioritas kepentingan yang semaksimal mungkin dapat diakomodir dan dimufakati menjadi kepentingan bersama dan menciptakan strategi untuk mencapainya. Jadi, syura sesungguhnya konteks masyarakat atau negara. Syura itu tidak mungkin menampung semua warga dan dapat dipastikan tidak semua warga mempunyai kapasitas untuk melakukan deliberasi. Sebagai gantinya, rakyat dapat memilih dan mengangkat wakil-wakil mereka untuk menjalankan fungsi deliberasi dan dalam syura. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah manifestasi sosial pertama dalam tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat sebagai risalah profetik Islam. Pada intinya adalah seruan pada semua umat Islam menuju satu cita-cita kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, budayaan, dan agama. Tak ada satupun seorang kelompok ataupun bangsa manapun yang dapat membanggakan dirinya sebagai diistimewakan Tuhan. Sebagai basis moralitas dan haluan
kebangsaan bernegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas, dan aktualitas yang jika dipahami, dihayati, dipercaya, dan diamalkan secara konsisten dan berkesinambungan dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa. Pancasila secara filosofis teologis menunjukkan secara terang benderang suatu hubungan konsekuensial antara hablum minallah dengan hablum minannas. Artinya bahwa kesolehan orang beriman sebagai hamba Allah bermuara dan berdampak langsung pada kesolehan dalam relasi-relasi sosial horizontal. Kedua aspek ini menjadi ciri keseimbangan ajaran Islam. Karena itu, seharusnya menjadi pikiran kita bersama adalah nilai-nilai Pancasila secara substansial tidak bertentangan, bahkan bersesuaian dengan Islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam rangka sosialisasi 4 pilar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, perlu melibatkan pihak-pihak umat Islam baik dalam parlemen maupun di luar parlemen yang selama ini masih mengalami krisis kepercayaan terhadap ideologi negara ini. Sosialisasi dari keempat pilar tersebut harus bisa meyakinkan bahwa sila-sila dalam Pancasila mengandung ajaran Islam, nilai-nilainya telah terobjektif dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebangsaan. Sekian, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata maupun kalimat dalam menyampaikan pesan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.